Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di Kreasi Nur Channel. Masih seputar dunia perikanan sistem biovlog. Namun sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channelnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang pengaturan amoniak pada kolam biovlog. Pada dasarnya, air kolam biovlog tidak seperti kolam tanah pada umumnya. Air pada kolam biovlog hanya diisi cukup sekali saja, namun pada waktu-waktu tertentu dapat diisi sedikit demi sedikit sebagai penambahan air karena terjadi penyurutan atau mungkin karena penguapan pada air, sehingga harus ditambah kapasitas atau volume airnya. Dapat dibayangkan betapa banyak sekali kotoran ikan yang menjadi amoniak pada kolam, sedangkan air kolam tidak mengalami pergantian atau pemindahan ikan pada kolam lain yang masih bersih. Dengan demikian dibutuhkan bakteri pengurai sehingga kotoran ikan dapat menjadi makanan ikan kembali. Tapi walaupun demikian harus sesuai dengan porsi tentunya. Semakin banyak jumlah pakan yang diberikan pada ikan, maka akan semakin banyak pula kotoran ikan dan tentunya bakteri pengurai akan bekerja lebih berat. Pada kolam ikan sangat dibutuhkan manajemen amoniak ini, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus dibandingkan kolam biasa. Yang pertama, dalam pengaturan amoniak atau manajemen amoniak ini, bila air kolam baunya sudah tidak sedap, berarti banyak terdapat amoniak yang tidak terurai oleh bakteri. Maka air pada dasar kolam berupa kotoran ini harus dibuang. Kotoran ikan ini biasanya berupa air kental berwarna gelap. Kita bisa membuka pipa pada storbak supaya kotoran ikan pada dasar kolam tersedot keluar kurang lebih 5-10 cm. Yang kedua, selain membuang kotoran ikan pada dasar kolam yang mengendap, kita juga bisa menambahkan bakteri pengurai dengan cara membuat bakteri tersebut, yaitu dengan menambahkan gula pasir yang dilarutkan pada air. Salah satu ciri bila kotoran ikan yang menjadi amoniak sudah banyak, ikan akan terlihat kurang semangat bila diberi pakan. Maka kita kasih larutan gula pasir dan larutan ini akan membentuk bakteri pengurai. Yang ketiga, dalam menangani amoniak, kita bisa menggunakan kapur dolomit. Pada biovlog, kapur dolomit ini bisa menjadi salah satu alternatif pemecah masalah limbah budidaya intensif. Karena selain dapat menurunkan limbah nitrogen anorganik dari sisa pakan dan kotoran, kapur dolomit ini dapat menjadi tambahan protein untuk hewan budidaya, sehingga dapat menaikkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Pemberian kapur dolomit pada media biovlog juga diharapkan dapat meningkatkan kestabilan pH air, karena dapat mengikat CO2 menjadi HCO3 yang berfungsi sebagai sistem penyangga perubahan pH. Keempat, ikan pada kolam biovlog biasanya terlihat lebih barbar dalam menerima pakan. Pemberian pakan yang ideal sebenarnya 3,5% dari bobot ikan. Walaupun ikan sudah diberi pakan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan takaran yang semestinya, biasanya ikan masih tetap semangat. Hal ini sebenarnya kurang baik untuk ikan, karena semakin banyak pakan maka akan semakin banyak kotoran ikan yang tidak terkendali. Karena bakteri akan bekerja lebih berat sehingga banyak sisa kotoran ikan yang tidak terurai menjadi amoniak, sehingga mempengaruhi pH air dan akhirnya ikan mengalami pelambatan dalam menerima pakan selanjutnya. Dan yang kelima, sistem aerasi. Fungsi utama aerasi dalam pengolahan air adalah melarutkan oksigen ke dalam air untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air dan melepaskan kandungan gas-gas yang terlarut dalam air serta membantu mengadukan atau pengadukan air. Sistem aerasi ini sangat penting dan wajib ada pada kolam biovlog karena hampir 99% oksigen dihasilkan melalui gelembung ini. Walaupun air terlihat gelap seperti berlumpur,
tapi ikan tetap agresif dan sehat. Oke, itulah teman-teman video kita kali ini tentang pengaturan manajemen amoniak pada bioflok. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini atau baru menemukan video ini, thanks for watching, semoga bermanfaat.